Halo Kumaha Damang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Lapuk dimakan usia, atap ruang kelas di SD Negeri Dahniar, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung ambruk. Murid pun pindah belajar di perpustakaan. Sebuah bus terbakar di Jalan Raya Cibadak, Pelabuhan Ratu, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Diduga akibat kebocoran bahan bakar. Waspada demam berdarah di Ciamis, jumlah kematian akibat demam berdarah naik 100%, sedang jumlah penderita naik 300% dibanding tahun lalu. Kita ke informasi pertama, sebuah gudang berisi styrofoam di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Rabu sore terbakar. Api diduga akibat pembakaran sampah yang merembet ke styrofoam. Kobaran api seketika membesar melalap sebuah gudang berisi styrofoam di Jalan Pancasila, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Rabu sore. Sebelum api berkobar, karyawan sedang membersihkan gudang. Diduga, api muncul dari pembakaran sampah yang merambat ke styrofoam yang mudah terbakar. Karena ini lagi akan direnovasi, ya dugaan awal itu karena sebelumnya proses pembersihan di situ tepatnya gudang styrofoam yang terbakar, bekas-bekas styrofoam. Nah, menurut dari tukang yang bekerja, ini dari proses pembersihan terus terjadi percikan. Karena tadi mereka bersih-bersih, mungkin dari bakar sampah ya, karena kan di sini tidak ada aliran listrik. Api pun langsung membesar membakar seisi gudang tersebut. Namun petugas damkar sektor Gunung Putri yang datang ke lokasi bisa melokalisir dan memadamkan api dalam waktu 30 menit. Akibat kebakaran, kerugian material ditaksir puluhan juta rupiah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Atap bangunan kelas sebuah SD negeri di Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung ambruk Selasa lalu. Kegiatan belajar mengajar sebagian siswa pun terpaksa dipindah ke perpustakaan. Atap salah satu ruangan kelas di SD Negeri Dahniar, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Kamis pagi sudah tak lagi memiliki atap. Genting dan rangka atap masih dibiarkan berserakan dan belum dibersihkan. Atap ruang kelas yang biasanya digunakan untuk kegiatan belajar murid kelas 3 tersebut ambruk Selasa malam lalu. Pihak sekolah memang sudah sejak beberapa bulan lalu tidak lagi menggunakan ruang kelas tersebut untuk kegiatan belajar mengajar karena rangka atapnya sudah melengkung. Murid kelas 3, kegiatan belajarnya dipindahkan ke ruang perpustakaan. Pihak sekolah sudah melaporkan kerusakan tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, namun masih dalam proses hingga akhirnya atap ruang kelas ambruk. Robohnya mungkin karena sudah rusak itunya. Sebelumnya ada hujan atau Penyangga enggak ada hujan, enggak ada angin. Kan ini udah dikosongkan selama hampir 2 bulan 3 bulan ini sudah dikosongkan, sudah enggak dipakai. Oh, kenapa Bu? Iya kan itu Udah retak. Atapnya sudah Berjatuhan. Terus kelas 3-nya dibawa kemana Bu? dipindahkan ke Perpus, sudah dilihat ya sama Pak Kabid. Oh, sudah dilihat juga. Katanya menunggu anggaran perubahan. Sudah dilihat ke kabupaten juga. SD Negeri Dahniar saat ini memiliki lebih dari 710 orang siswa. Mereka belajar di 9 kelas. Agar seluruh siswa dapat belajar di kelas, maka jadwal pelajaran dibagi 2, masuk pagi dan masuk siang. Pihak sekolah berharap pemerintah segera merealisasikan perbaikan atap kelas yang rusak agar kegiatan belajar mengajar bisa normal kembali. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Informasi selanjutnya, sebuah bus MGI jurusan Bogor Pelabuhan Ratu terbakar di wilayah Cibadak, Kabupaten Sukabumi Rabu lalu. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, namun penumpang sempat panik setelah keluar asap lalu kobaran api dari kolong bus. Proses pemadaman sudah
proses pemadaman sedang berlangsung. Api dengan ganas berkobar melahap bus Maya Gapura Intan MGI jurusan Bogor Pelabuhan Ratu di ruas Jalan Cibadak, Pelabuhan Ratu, kawasan Gunung Karang, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rabu petang. Beruntung para penumpang bisa menyelamatkan diri keluar dari bus saat api masih kecil, sehingga tidak ada korban jiwa. Menurut kondektor bus, tiba-tiba keluar asap dari mesin di bagian depan bus yang kemudian mengeluarkan kobaran api. Dari mesin itu keluar asap. Nah, terus? Itu asap ngebul. Nah, Saya turun buru-buru, tapi ada percikan api dari mana Pak apinya? dari bawah mesin. Dari bawah mesin. Ya, Itu arah kemana Pak tujuannya? arah ke Pelabuhan Bapak tuh? dari Bogor. Saat kejadian ada 16 orang termasuk sopir dan kondektur yang ada di dalam bus ini. Menurut salah satu penumpang yang duduk di bagian depan bus, awalnya ia mencium bau bahan bakar yang cukup menyengat. Baru setelah itu muncul asap dan api. Diduga terjadi kebocoran saluran bahan bakar pada bagian mesin. Terkena panas dari mesin bus, bahan bakar yang bocor kemudian terbakar. Awalnya tuh bau minyak tanah, Pak. Nah, terus? Abis itu keluar asap di dalamnya itu. Kami nggak tahu ya, jadi gemeter itu saya pulang tuh langsung keluar di depan. Kursi yang ketiga keluar asap. Keluar Jadinya asap tuh, ya? iya. Pas kejadian kaget dia seperti itu? Kaget banget ya Allah, pas saya gemeter ini lutut saya sampai lemes. Petugas damkar Posko Cibadak menurunkan 2 unit mobil untuk memadamkan api. Selama proses pemadaman, ruas jalan Cibadak Pelabuhan Ratu ditutup. Setelah api padam, bangkai bus kemudian diderek ke unit laka lantas Polres Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Sebuah mikrobus elf terjun bebas ke dalam jurang di samping jalan desa di Kecamatan Singajaya, Garut, Rabu lalu. Pengemudi mikrobus sempat terjepit dan sulit dikeluarkan. Diduga mobil mengalami remblong. Rabu siang sebuah mikrobus elf terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter di Desa Pancasura, Kecamatan Singajaya, Garut, yang di dasarnya mengalir sungai kecil. Asep Sudrajat, pengemudi mikrobus, selamat, namun terjepit badan mobil yang terbalik. Saat kejadian, mikrobus yang biasanya mengangkut penumpang dari Kecamatan Singajaya ke Garut Kota kosong sehingga tidak ada korban jiwa. Menurut polisi, mikrobus naas tersebut diduga mengalami remblong sebab tiba-tiba meluncur kencang tak terkendali di jalan menurun di Desa Pancasura hingga menabrak tiang gapura selamat datang dan menabrak sebuah mobil pickup hingga terbalik. Mobil mikrobus lalu terjun ke jurang dalam kondisi terbalik. Kendaraan elf roda 4 dengan menubruk dan lolos rem menabrak ke tiang pagar pembatas jalan desa, langsung menubruk ke kendaraan kolbak, langsung masuk ke jurang. Setelah berhasil dibebaskan, pengemudi mikrobus elf yang sempat terjepit dibawa ke puskesmas. Sedang pengemudi mobil pickup yang ditabrak hanya mengalami luka ringan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.